Kita akan terbentuk dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita selalu berpikir kesulitan, maka hidup kita akan sulit selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf di 2023 ini kayaknya jadwal tayang Keluarga Bun Ai itu up and down. Apalagi sketsa Bunda, memang Bun Ai lagi off dulu sementara. Karena alhamdulillah Smart Mom Class, terus TK-nya Bun Ai, dan ada beberapa kegiatan offline yang memang harus dirapihkan secara administratif di 2023 ini. Dan gak kerasa banget, ternyata tuh udah tinggal sebulan setengah lagi, makanya agak-agak sedikit panik ya. Tapi insya Allah, bismillah, sejauh hari ini Bun Ai dubbing, Bun Ai belum ada pikiran untuk meninggalkan dunia YouTube ya. Karena banyak juga teman-teman yang memilih lebih aktif di Instagram, lebih aktif di TikTok. Kalau Bun Ai kayaknya masih nyaman dengan video-video panjang, khususnya di Keluarga Bun Ai. Kalaupun nanti ada video-video pendek, insya Allah video panjang akan tetap Bun Ai upload semampu Bun Ai, sebisa Bun Ai. Karena mohon maaf ya, Bun Ai kan namanya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak tanpa asisten rumah tangga. Jadi ngatur waktunya kayaknya masih agak-agak susah-susah gampang. Dan spesial edisi Senin yang ngangenin ini, Bun Ai mau berbagi semangat Bun Ai sama teman-teman yang hari ini nonton channel Keluarga Bun Ai. Siapa yang mau cari income tambahan? Coba Bun Ai mau lihat nih ya. Cek-cek di kolom komentar, coba tulis, Bun Ai aku mau nih 2024 punya income tambahan. Gak peduli kamu ibu pekerja, ibu rumah tangga, atau ibu istimewa. Kalau yang namanya income tambahan itu pasti aja berguna. Jadi Bun Ai naikkan konten ini setelah Bun Ai hitung-hitung pendapatan dan alhamdulillah bisa mendapatkan 100 juta pertama dari media sosial. Tunggu dulu. Kalau kamu berpikir murni dari AdSense itu enggak ya teman-teman. Nah nanti pada part 2 Bun Ai bakal ngejelasin dari mana aja nih si 100 juta. Tapi untuk hari ini Bun Ai mau sharing bagaimana memulai untuk bisa mendapatkan 100 juta dari media sosial. Istilahnya 100 juta ini murni kita dengan skill, keahlian, dengan modal yang sebenarnya kalau ngomongin media sosial itu modal yang minim tapi hasil bisa kita maksimalkan. Nah kalau ngomongin 100 juta pertama itu teman-teman bisa pakai indikator lewat aplikasi itu ya yang ada di YouTube, lihat income-nya udah berapa, atau teman-teman harus rajin nih ya nulisin penghasilan lainnya, atau mungkin dari tantangan nabung kayak gini dimana punya level masing-masing. Misalnya tahun pertama dapat income 15 juta dulu, tahun keduanya 20, tahun ketiganya 25 dan sebagainya. Nah kembali lagi, perjalanan manusia pastinya berbeda-beda, hasil sih nggak harus sama tapi berjuang harus bersama. Jadi ada teman-teman kita yang mungkin baru mulai start langsung 100 juta di 4 bulan. Ada yang mungkin 1 tahun udah 100 juta, ada yang mungkin baru 3 bulan atau bahkan dia sendiri gak nyangka tiba-tiba viral langsung 100 juta. Intinya perjalanan manusia itu beda-beda dan tidak semua rezeki itu harus punya kita. Kalau Bunda pribadi jujur kalau dari media sosial tuh butuh bertahun-tahun. Oke, kembali lagi, yang pertama adalah membangun dan memulai. Random dulu, upload dulu, posting dulu setiap hari minimal 5 kali seminggu. Kalau kamu mau di media sosial, kamu harus punya konsistensi yang tinggi karena di sini yang dijual itu adalah karya kamu. Dimana sama aja sih, kalau kamu nggak jualan ya gimana kamu mau dapat income? Kalau kamu uploadnya aja nunggu mood kamu bagus, gimana mau dapat income yang bagus? Jadi posting dulu aja, nggak usah banyak mikir karena biasanya kalau kebanyakan mikir jadi nggak beraksi ya teman-teman. Selalu ingat 1000 motivasi tidak akan merubah mimpi kamu kalau kamu tidak beraksi. Jadi kamu harus langsung membangun dan memulai. Yang hari ini pengen jadi konten kreator, gaskan, upload aja dulu, nggak usah harus sempurna. Nanti perjalananlah yang akan mengajarkan kita jauh-jauh lebih baik.
Kalau ngomongin konten sebenarnya pilihan apapun nanti ya, baik kamu akan berbisnis, kamu akan berjualan, tetap butuh konten di era digital sekarang. Kayak Bunda pribadi lebih fokus ke Smart Mom Class, tapi tetap Bun Ai butuh konten untuk memanage materi-materi Bun Ai. Teman-teman Bun Ai ada juga yang fokus akhirnya berjualan mie ayam, berjualan keripik pisang, berjualan buku, berjualan binder, tapi tetap mereka butuh konten untuk memasarkan secara murah ya bahasa Bun Ai apa yang mereka jual. Karena kan kalau bayar orang atau pakai ads itu kan mahal. Tapi kalau kita punya konten, kita sendiri sutradaranya, kita sendiri artisnya, dan kita sendiri yang memasarkan produk kita. Oke, yang kedua langsung kita bermain cepat adalah cek pasar dan tidak egois. Dulu keluarga Bun Ai berharap itu materinya tentang parenting. Karena memang waktu memulai Bun Ai udah punya TK dan ada sedikit banget basic parenting. Makanya Bun Ai namain keluarga Bun Ai. Tapi setelah Bun Ai upload setiap hari, bahkan Bun Ai pernah upload sehari 2 kali terus diomelin sama mentor Bun Ai, Mam Irma Utomo. Jangan upload 2 kali Bun Ai, sekali aja, yang penting konsisten supaya algoritmanya bagus. Oke. Nah, setelah Bun Ai upload setiap hari, tiba-tiba Bun Ai nembus 1000 view dalam 1 hari. Itu happy banget deh pokoknya ya. Sekarang juga sama, kalau nembus 1000, 2000, 3000 juga tetap happy. Nah, akhirnya yang tembus itu dari konten budgeting. Nah, makanya kita nggak boleh egois, apalagi kita bukan artis. Langsung baca pasar yang disukain itu, gas lagi di bagian itu. Jadi Bun Ai mulai nih konsen ke budgeting. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah meriset materi secara maksimal. Jadi Bun Ai merubah dari yang tadinya Bun Ai punya basic parenting, budgeting sama sekali nggak punya basic, tiba-tiba ini konten budgeting naik. Gimana caranya supaya materi bervariatif, terus ilmunya harus banyak referensi, yaitu Bun Ai harus riset materi-materi Bun Ai secara maksimal. Karena waktu itu Bun Ai emang benar-benar mini modal dan YouTube itu kayak langsung dinikmati, bukan investasi. Jadi begitu ada income dinikmati sama keluarga, otomatis Bun Ai nggak bisa memutar modal itu yang besar ya. Jadi untuk kayak ngambil sertifikasi AWP, QWP, CMM dan sebagainya itu memang harus ada biayanya. Maka Bun Ai memulai dengan menambah ilmu dengan mencari referensi, buku, terus mulai terima-terima klien di Smart Mom Class gitu ya teman-teman, survei, terus mempelajari dari setiap kasus-kasus yang masuk sehingga Bun Ai bisa menemukan metode baru dari kasus-kasus peserta Smart Mom Class yang bisa Bun Ai share di channel keluarga Bun Ai. Selanjutnya adalah mulai membangun branding, di mana sampai detik ini pun Bun Ai masih menentukan ya sebenarnya brandingnya Bun Ai. Bun Ai dulu juga inget banget loh waktu nge-YouTube ada yang ngomong gini, gimana sih kok ngajar terus ngajar ngaji katanya, terus ngajar TK kok tapi bikin YouTube sih nggak banget deh. Ya qadarullah saat itu sih agak sedih ya, karena kan kalau yang namanya nge-YouTube otomatis ya teman-teman nggak mungkin cara Bun Ai menjelaskan sama dengan offline. Nah akhirnya alhamdulillah Allah tuh maha baik maha sempurna, Bun Ai di Smart Mom Class bisa bertahan hingga detik ini dan dikembalikan lagi nih branding Bun Ai sebagai pengajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi ngomongin branding ini tuh nggak dibangun sebulan 2 bulan ya, tapi berbulan-bulan. Dan teman-teman tuh kalau punya branding harus tahu dulu apakah brandingnya pengen dinikmati hari ini, yang ibaratnya mau jadi entertain, jadi kontennya tuh lucu-lucu, ataukah brandingnya sebagai investasi, dimana kita lebih berfokus untuk membangun kepercayaan orang dulu sama kita, baru nanti kita jual produk kita, produk atau jasa lah ya. Oke, dan di sini di personal branding kita harus benar-benar berpikir adakah pengembangan atau fokusnya memang mau satu aja, di IG aja, di TikTok aja. Berarti ya harus siap-siap kontennya sambil ngeliat-ngeliat selebgram yang lainnya. Atau kita mau ada pengembangan bisnis, jadi dari media sosial ini kita mau ada pengembangan bisnis nih, maka kita brandingnya di pengembangan bisnis kita. Nah, poin yang kelima yang harus teman-teman punya adalah selalu ngecek progres. Mulai dari income. Masa dari tahun pertama ngandelin YouTube, tahun kedua cuma ngandelin YouTube aja? Nggak apa-apa sih kalau ngandelin YouTube, kalau YouTube-nya itu income-nya meningkat. Karena kan di tahun pertama katakanlah kita cuma punya 200 video. Tahun kedua kita punya 400 video. Nggak boleh dong income-nya sama. Kalau income-nya sama berarti ada yang salah sama video kita. Masa dagangannya lebih banyak, income-nya tetap gitu
gitu ya teman-teman. Yang kedua, Bun Ai yang lakukan adalah jangan fokus pada satu segmen. Dulu Bun Ai tuh kalau habis upload ngeliatin dolar mulu jadi kayak nggak fokus. Sekarang tambah lagi kegiatan sehingga Bun Ai bisa lebih berfokus untuk berkreasi aja, untuk berkarya aja. Income biasanya ngeceknya sih di tengah bulan atau pas udah mau akhir bulan. Kalau kurang kita langsung ngegas di situ. Dan selanjutnya selalu upgrade skill. Jadi kalau ngomong, dubbing, gimana sih supaya lancar Bun Ai? Boleh cek juga dubbing-dubbing Bun Ai yang dulu, itu pasti ada perbedaan meskipun sedikit. Kita boleh punya ciri khas, tapi kita jangan pernah lupa untuk mengupgrade skill. Karena yang namanya ngomong langsung secara psikologi, terus ngomong lewat media kayak gini itu pasti beda banget. Dan ngomong lancar itu tidak semerta-merta harus bawaan lahir loh teman-teman. Bisa kok dilatih. Alhamdulillah Bun Ai juga kemarin ngambil certified public speaking. Meskipun ya public speaking Bun Ai belum bagus, tapi minimal Bun Ai terus belajar untuk mengupgrade skillnya Bun Ai sehingga bisa lebih layak ya dibilang Allah untuk mendapatkan income yang lebih. Oke. Ya mudah-mudahan 5 tips dari Bun Ai bisa menambah semangat buat teman-teman hari ini. Bismillah, langsung mau digas di part kedua nggak nih untuk 100 jutanya? Coba cek di kolom komen. Kalau setuju untuk part keduanya, nanti Bun Ai langsung bikinin videonya. Jadi sampai sini dulu ya untuk video hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap bahagia. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.